Ini kita duga ini adalah narkotika jenis sabu. Mana? Ada lagi nggak? Benar. Ini merupakan jaringan Kaltara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pasokan narkoba terus mengalir ke Indonesia. Di Kalimantan Selatan, polisi gagalkan pasokan ratusan kilogram narkoba jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Tutup ya Pak ya, tutup ya. Oke. Ya. Minggir Bang. Sebuah rumah tempat penyimpanan narkoba di Komplek Gria Mandiri, Kelurahan Kratak Hanyar, Banjar, Kalimantan Selatan, digerebek tim Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Di dalam rumah ini, polisi menemukan puluhan bungkus plastik berisi sabu yang disimpan di dalam sebuah tong sampah plastik. Selain itu, polisi juga meringkus 2 orang pemuda yang merupakan anggota sindikat pengedar narkoba. Nah itu? Mau apa itu? Iya sudah. Dipisah ya di lemari, dipisah di sini. Ada. 12, 14, 15, 16. Bukan hanya sabu, pelaku juga ternyata menyimpan pil ekstasi di dalam laci lemari. Baru anu aja dan pokok-pokoknya tadi aja dah. Dari tangan sindikat pengedar sabu ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 22 kg sabu dan 13 butir pil ekstasi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu ini. Mereka adalah Yudi Priyono, warga Banyuwangi, Jawa Timur yang bertugas menjaga tempat penyimpanan sabu. Dalam tugasnya, Yudi ditemani Subur Santoso, yang juga tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Serta Abdurrahman alias Aman, yang bertugas sebagai pengantar barang. Sepekan setelah terbongkarnya kasus penyelundupan 22 kg narkotika jenis sabu ini, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali dapat tangkapan kakap. Kita Pak Kepala Desa menyaksikan apa yang dibawa ini. Malam itu Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menghentikan mobil Pajero Sport di Jalan Simpang 4, Desa Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Mobil ini diduga kuat membawa narkotika dalam jumlah besar. Penggeledahan pun dilakukan. Ternyata benar. Dari dalam tas ditemukan bungkusan plastik berisi sabu. Dimas Apriliano Teja Eka Satria, dialah si pengendara mobil Pajero Sport yang mengangkut narkoba. Ia pun digelandang ke Mapolsek Jaro. Selain dikemas dengan plastik bening, rupanya
Sabu juga dikemas dalam bungkus teh Cina. Untuk plastik bening, jumlahnya sebanyak 68 bungkus. Sedangkan plastik teh Cina sebanyak 140 bungkus. Selain itu ada juga 5 bungkus plastik berisi pil ekstasi. Nah, setelah kemudian kita lakukan pengecekan, penimbangan, dan penghitungan, barulah didapatkan itu sabu-sabunya itu sejumlah 212 kilo dan ekstasinya itu sejumlah 53.000 butir. Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan tidak akan pernah memberi ruang ataupun celah bagi pelaku narkoba yang ada di wilayah kami. Kami akan kejar sampai kemanapun dan akan memberikan hukuman yang terberat bagi para pelaku tersebut. Kini, Dimas telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan inilah pengakuannya kepada kami. Dimas Sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan. Tugasnya apa? Saya tugasnya bawa mobil aja Pak. Ini udah yang keberapa kali? Yang ketiga. Sebelumnya yang kedua tuh kemana aja? Sama Rinda. Berapa biasanya di 20 Pak. 20 juta? 1 tahun 2019 kemarin. Itu gimana ceritanya tuh awalnya? Awalnya ditawarin ikut ngurusin uang, disuruh antar juga, antar narkotika. Barang? Iya. Kemana aja? Ke Balikpapan, ke Banjarmasin. Kalau yang ke Banjarmasin udah berapa kali? Ke Banjarmasin udah 6 kali. Upahnya kalau ke Banjarmasin 10 juta sampai 20 juta. Kemana aja biasa disuruh ngirim barang? Saya suruh buat aja Pak, bagi gudang. Jaga gudang ya? Terus tugasnya apa di gudang? Mecah buah Pak, mecah sabu, dibikin 100-an, 50-an. Uangnya buat apa? Buat kebutuhan hidup Pak, buat nguliahin adik, sekolah adik, buat bantu-bantu orang tua Pak. Para kurir narkoba banyak menggunakan pelabuhan tikus untuk memasukkan barang haramnya ke Indonesia. Karenanya, polisi harus sigap.